yang tahu ceritanya maling kundang? Tahu? Yang apa? Maling kuda. Wis apa kuwi? Jadi cerita maling kundang. Punya bukunya. Oh, punya bukunya. Udah dibaca? Oh, belum. Jadi ini Dah didengarkan ya. kakak mau cerita tentang maling kundang. Dahulu kala di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pantai Air Manis, ada seorang wanita bernama Mandiru Baya. Sebelumnya, Mandiru Baya hidup bersama suaminya di pedalaman. Tetapi hidup mereka di sana kurang beruntung. Agar dapat merubah nasibnya, mereka kemudian pindah ke perkampungan nelayan di tepi pantai. Didengarkan ya. Suami Mandiru Baya merubah mata pencarian dari tukang perambah hasil hutan sekarang menjadi nelayan ikan. Mereka bersyukur karena rezeki datang dengan lancar. Hidup mereka tidak lagi sulit ketika berada di pedalaman. Beberapa tahun tinggal di perkampungan, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Maling Kundang. Maling Kundang sangat sayang oleh orang tuanya. Meskipun masih anak-anak, sudah nampak diri Maling Kundang watak yang berkemauan keras, cerdas, serta Tugas pandai kuliah. bergaul. Sehingga Mendunge. disukai oleh teman-teman sekolahnya. Triani kok suwi tuh jajane. Pada suatu hari, sang ayah pamit berangkat melaut. Maling Kundang, ayah berangkat. Hati-hati di rumah bersama ibunya. Jangan nakal ya, kata sang ayah. Iya ayah, paling akan baik-baik saja bersama ibu, jawab sang anak. Istriku, aku berangkat. Jaga maling baik-baik. Jangan khawatir suamiku, aku akan menjaga kita satu-satunya ini. Wis tak omongin Mbak. Mbak nunggu dulu. Allah suamiku, doakan Kamu ikut sini. kata Mandiru Baya. Tidak seperti biasanya, ada perasaan haru di hati Mandiru Baya. Kepergian suaminya kali ini dirasa sangat berat. Tak tahu kenapa ia pun merasa seperti ini. Sang suami berangkat dengan hati lapang. Maling Kundang masih sempat melonggarkan tangan ketika sang ayah melangkah menuju perahu. Pada suatu hari, kampung nelayan dilanda wabah penyakit yang mematikan. Sudah banyak orang yang menjadi korban. Maling Kundang termasuk salah satu orang yang terserang penyakit tersebut. Mandiru Baya makin gelisah karena sudah beberapa hari suaminya belum kembali ke rumah. Sementara penyakit maling hari makin bertambah parah. Apa yang terjadi dengan suamiku? Kenapa sudah sepekan tidak pulang? Apakah ia dapat musibah di tengah laut? Kata Mandiru Baya di dalam hati. Alhamdulillah, anakku sembuh juga. Demikian kisah Mandiru Baya penyebab tersebut pada ini. Nyawa maling yang hampir melayang itu akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia makin sayang. Demikianlah Mandiru Baya sangat Maksudnya menyayangi apa? anakku. Tak terasa hari berganti tahun berlalu. Maling Kundang sudah tumbuh menjadi remaja, hasil didikan ayahnya. Masih membekas dan mengapa belum diri. Ia sudah sering ikut mengarungi laut bersama nelayan lain. Bu Sarti lho. Ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan tangguh. Hasil tangkapan ikannya jauh melebihi teman-teman yang lain. Maling Kundang sangat sayang pada ibunya. Dia juga dikenal sebagai anak muda yang ramah, tak sombong serta banyak disukai oleh orang. Tetapi ia tak puas dengan keadaannya. Seringkali ia duduk di tepi pantai sambil merenung. Kalau aku tetap di sini, nasibku akan begini. Demikian pikir Maling Kundang. Aku tak ingin nasibku tetap seperti ini. Emakku sudah tua. Sebagai seorang anak, aku belum pernah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hatinya. Aku akan merantau, semoga nasibku baik.
Jika sudah jadi orang kaya, maka emakku akan kuajak dan kubangunkan rumah yang bagus nan indah. Tidak hanya di tepi pantai, di rumahku ia juga sering melamun sehingga sang ibu menegurnya. Apa yang engkau lamunkan anakku? Tegur Mandi Rubaya. Oh emak, tidak emak, tak apa, sahut Mali. Apakah karena kau sudah balik maka kau harus mencarikan anak gadis sebagai penggantimu? Ah emak, aku belum pernah memikirkan hal ini. Lalu apa yang kau sembunyikan dari Nak? Coba kau utarakan padaku. Aku mandi ya. Ia satu pihak yang merasa kasihan pada ibunya yang sudah tua. Haruskah ia tinggalkan ibunya seorang diri? Di sisi lain, ia meraih harapan itu dari kampung halaman untuk menerima nasibnya. Dengan berat hati, emaknya mengizinkan ia untuk mengadu nasib. Setelah mengadakan persiapan seperlunya, Malin Kundang berangkat meninggalkan kampungan halaman pantai air manis. Sang ibu melepaskan dengan cucuran air mata dan ibunya. Ya Tuhan, lindungilah anakku dari segala macam mara bahaya. Meskipun dengan berat hati, akhirnya Mandi Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Malin dibekali dengan nasi sebungkus dan daun pisang sebanyak 7 bungkus. Sekian lama dalam perjalanan, Malin sampai di pelabuhan besar yang ramai dengan para pedagang dan kapal laut yang besar. Di dermaga pelabuhan nampak sebuah kapal besar mendekati Malin. Ia bertemu dengan nakoda kapal. Saya bermaksud mencari pekerjaan di kapal. Tolonglah Tuan, pekerjaan apapun yang Tuan berikan akan saya laksanakan. Apa kamu mau bekerja apa yang saja di kapal ini? Kata nakoda kapal. Betul Tuan, kata Malin. Mulai saat itu Malin bekerja sebagai awak kapal juga. Ketika sang nakoda berusia lanjut, Malin diangkat sebagai penggantinya. Malin sangat pandai dan berbakat menjadi pedagang. Dalam beberapa tahun saja, ia sudah memiliki kapal sendiri. Ia berniaga di berbagai negeri. Konon ia sangat kaya raya karena menemukan harta karun. Dengan harta karun kekayaan tersebut, Malin semakin kaya. Di sebuah pelabuhan negeri Malaka, ia mendirikan bangunan megah di kantor dagangnya. Keberhasilan dan kemasyurannya sampai negeri Minang di tempat kelahirannya. Malin Kundang menikah dengan seorang gadis cantik, putri saudagar kaya. Kehidupan Malin semakin mapan dan bahagia. Mak Rubaya semakin hari semakin tua. Ia berjalan, ia mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mandi Rubaya mendapat kabar dari teman yang pernah merantau ke Malaka. Sekarang Malin telah menikah dengan seorang gadis cantik putri seorang bangsawan. Setelah itu, Malin Kundang menikah dengan sang gadis. Mendengar anaknya menjadi seorang yang kaya raya, Mandi Rubaya sangat senang. Dengan susah payah, Mandi Rubaya ikut berdesakan melihat dan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras. Dia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayangan, si Malin Kundang. CCTV ini memandang katanya menahan isak tangis karena sedih. Seingat Malin, ibunya adalah seorang wanita berbadan besar yang kuat melindungi kecil. Sebelum ia sempat berpikir dengan tenang, istrinya cantik itu melodeh sambil berkata, "Cuy, wanita buruk, inikah ibumu? Mengapa kau membohongiku?" Lalu Mak Rubaya tidak terima dengan apa yang
Ketika Malin meninggalkan pantai manis, kapalnya tiba-tiba badai datang. Malin Kundang menyesali apa yang dibuatnya. Seketika seluruh awak kapal terlempar di lautan dan Malin Kundang menjadi karena sekian. Halo. Iya, Tina. Udah. Dia nggak mau mengakui dunia. Jadi pelajarannya kalian harus sayang orang tua. Ya, terima kasih ya.